Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita bertemu lagi di hari ini, di hari Jumat 14 Juli 2023 dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Dan subtema yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah Jangan apatis. Dan ayat diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 3 dan 4. Dan nanti kita akan dibantu oleh adik Aksela yang akan membacakannya untuk kita. Sebelum kita mulai dan kita nanti akan mendengarkan pembacaan dari adik Aksela, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, terima kasih di pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami kembali, memberikan kepada kami kesegaran yang baru dalam kami akan bersiap mengisi hari ini. Kami bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan telah berikan kepada kami dan mengucap syukur untuk hari ini, kiranya nanti kami dapat mengisinya dengan baik, dapat berkarya mengisi hari pemberian Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Dan di awal hari ini kami akan sedikit merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan segera mendengarkan pembacaan ayat yang akan dibacakan oleh Dek Aksela untuk kita. Silakan Dek Aksela. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4 yang demikian bunyinya. Yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Aksela. Di ayat yang dibacakan oleh Dek Aksela bagi kita semua tadi, Rasul Yohanes mengingatkan kita agar kita terus menjaga persekutuan yang benar dan utuh, baik dengan Allah dan dengan Yesus Kristus. Bukti dari persekutuan yang erat itu dengan mudah dapat dilihat melalui kepedulian terhadap sesama. Persekutuan yang semacam ini akan membuat kita kuat menghadapi persoalan hidup yang berat. Kita tidak mudah berputus asa atau hilang akal. Persekutuan ini juga akan membuat kita mengalami damai sejahtera Allah yang membuat kita tetap tenang, tidak panik atau tidak stres saat berhadapan dengan persoalan hidup yang beraneka ragam. Hidup yang dipulihkan ini akan mendorong kita mengerjakan kebaikan bagi sesama. Bapak Ibu yang terkasih, di dunia yang semakin maju dewasa ini, bukan tambah sedikit masalah-masalah yang terjadi, namun bertambah pelik dan kompleks. Hal itu mau tidak mau kita hadapi bersama, baik sebagai keluarga maupun sebagai pribadi dan juga sebagai gereja. Pada minggu yang lalu, kebetulan GKJ Condong Catur juga dalam rangka membantu sesama dan membantu warga jemaat telah juga melalui Komisi Sosial memberikan bantuan biaya pendidikan. Ini sebagai upaya gereja juga dalam upayanya untuk tidak apatis. Jangan apatis terhadap dunia pendidikan anak-anak kita. Pada waktu itu dibagikan kepada anak-anak kita baik di jenjang SD, SMP, SMA, dari semua kalangan baik dari jemaat maupun non-jemaat dan bahkan dari masyarakat umum yang tidak seiman dengan kita. Mereka juga kita rangkul dan kita berikan bantuan biaya pendidikan. Dengan itu kita berharap sedikit bisa meringankan beban dan melancarkan bagi anak-anak kita dalam menempuh studinya. Ketidakapatisan kita kiranya juga menginspirasi kita untuk senantiasa dapat berperan serta dalam setiap usaha dalam rangka memajukan komunitas dan juga masyarakat kita. Dan beberapa hari yang lalu kebetulan kami juga mengikuti Bapak Pendeta Risang dalam
rangka perkunjungan ke lapas kelas 2 di Sleman, di Cibongan, karena GKJ Condong Catur juga sudah dijadwal rutin untuk melayangkan pelayanan rohani bagi warga binaan yang beragama Kristiani di lapas Cibongan. Itu semua juga adalah berkat dari Tuhan bagi GKJ Condong Catur yang dapat berperan serta sehingga kita juga dapat peduli pada sesama kita yang sedang dalam masa pembinaan di lapas Cibongan. Sebagai gereja, kita bersyukur bahwa gereja kita sedikit banyak juga telah berperan serta dalam bidang kesehatan melalui pos pelayanan kesehatan Sinugroho di Pastori 1 Karangasem, dan kiranya dengan apa yang sudah gereja lakukan, nama Tuhan sendiri yang dimuliakan. Dan itu adalah wujud bahwa kita aktif dan tidak apatis terhadap apa yang terjadi di lingkungan di sekitar kita. Sebagai pribadi, sebagai jemaat, dan sebagai keluarga, maka kita juga seyogianya melakukan apa yang kita bisa agar kita tidak apatis terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik di lingkungan kita, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat dan gereja, kita dapat berperan serta dengan Tuhan yang telah karuniakan berkat-berkat talenta kepada kita. Mungkin kita dikaruniai untuk kepandaian dalam atau keterampilan dalam suatu hal, dapat kita gunakan baik melalui komisi, melalui panitia, maupun di wilayah, maupun di RT bila dalam kewilayahan kita dapat membantu maupun berperan serta dalam memajukan masyarakat. Kita tidak apatis, sebagaimana Rasul Yohanes juga telah menyatakan kepada kita bahwa mari kita bersama-sama mewujud nyatakan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa cara untuk menumbuhkan kepedulian kepada sesama, diantaranya mari kita terus membuka mata, telinga, dan hati kita untuk sesama dengan dalam pergumulan yang mereka hadapi. Membuka mata, telinga, dan hati berarti siap dan bersedia mengorbankan waktu kita, tenaga, pikiran, perasaan, perhatian, bahkan dana kita untuk orang lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan sesama manusia. Dan kita juga gereja memiliki aktivitas pelayanan yang kuat, tidak hanya ke dalam namun juga keluar, bukan hanya kepada anggota keluarga dan jemaat saja, tetapi bagi masyarakat umum. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menunjukkan bahwa kita, baik pribadi, keluarga, dan gereja, tidak apatis. Kita aktif dalam memuliakan Tuhan melalui karya dan pelayanan kita. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Demikian renungan satu hati yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita tidak apatis terhadap dunia di sekeliling kita, terhadap saudara seiman, dan juga masyarakat pada umumnya di sekitar kita, sehingga melalui kita nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kita akhiri renungan satu hati ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan mengingatkan kami pada pagi hari ini agar kami tidak apatis terhadap apa yang terjadi di sekitar kami. Dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami dapat berperan serta baik sebagai gereja maupun sebagai pribadi dan keluarga, untuk kami dapat membantu masyarakat orang lain di sekitar kami, sehingga masyarakat kami, sehingga komunitas kami, sehingga keluarga kami semakin hari dapat semakin baik. Kami dapat tumbuh berkembang bersama dalam naungan kasih Tuhan,
sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Dengan kami saling bekerja sama, dengan saling kami memberi, dan juga dalam kami saling membantu, kiranya kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian yang dari Tuhan senantiasa ada di tengah kami. Kami dapat menuju dunia yang lebih baik, dan dengan itu nama Tuhan sendiri yang dimuliakan. Terima kasih untuk hari ini, untuk pagi ini, untuk renungan satu hati pada pagi hari ini. Dan kami akan memulai dan mengisi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami semua, memberikan kami kesehatan dan juga kelancaran dalam segenap aktivitas kami hari ini. Kami berdoa untuk segenap anggota keluarga kami, baik yang bersekolah, bekerja maupun mengisi kegiatan kami yang lain, yang sudah purna. Kiranya Tuhan tetap juga melindungi dan memberkati kami semua. Terima kasih. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya.